Halo! Wah, dunia AI ini bener-bener kayak kereta super cepat ya rasanya. Nah, pemberhentian terbaru yang lagi heboh banget ini GPT-5 dari OpenAI. Katanya sih, wah, selevel ahli PhD gitu. Iya, klaimnya memang tinggi banget ya, level PhD. Tentu aja, ini langsung bikin heboh di mana-mana. Ada klaim tandingan, misalnya dari Elon Musk soal growth-nya. Terus ada juga pergeseran strategi yang lumayan mengejutkan dari Tesla. Betul, rame banget beritanya. Nah, jadi misi kita hari ini nih, kita mau bedah sumber-sumber terbaru ini buat Anda semua. Kita sajikan intisari paling penting dari semua hiruk-pikuk AI terbaru ini. Oke, kita langsung aja ya. OpenAI kan udah rilis GPT-5 nih, bisa dicoba gratis. Tapi ya ada batasannya. Iya, gratis dengan batasan. Mereka klaim ini langkah besar menuju AGI. Terus katanya kemampuan coding sama keamanannya meningkat. Nah, soal klaim level PhD itu memang menarik banget. Tapi hasil benchmark independen, misalnya dari Artificial Analysis, itu nunjukin cerita yang lebih ada nuansanya gitu. Oh ya, gimana tuh? Jadi GPT-5 kalau pakai effort high, usaha tinggi gitu, memang jadi nomor satu. Tapi ternyata ada level effort lain, medium, low, sampai minimal. Nah, ini yang penting. Performa sama biaya tokennya itu beda jauh banget antar level. Bisa sampai 23 kali lipat bedanya. Tunggu, maksudnya gimana? Jadi kecerdasan GPT-5 itu nggak sama rata gitu? Kalau yang level minimal itu kemampuannya gimana dibanding yang lama? Betul sekali, jadi nggak seragam. Level minimal itu ternyata kemampuannya setara sama GPT 4.1 Turbo. Jadi ya peningkatannya dari model O3 sebelumnya itu nggak sedramatis lompatan generasi yang lalu-lalu. Wah, oke. Meskipun ya tetap unggul kalau dikasih tugas dengan konteks yang panjang banget. Nah ini mungkin yang nggak terlalu digembar-gembarkan sama OpenAI ya. Hah, ini konteks penting banget berarti. Kalau Anda pakai yang versi gratis, mungkin yang didapat bukan lompatan super canggih yang dibayangin ya. Bisa jadi begitu. Terus, LM Arena juga katanya nempatin di puncak kan? Itu apa lagi tuh? Iya, LM Arena itu semacam leaderboard yang ngurutin model AI berdasarkan voting pengguna. Jadi kayak duel buta gitu. Nah, mereka juga menempatkan GPT-5 di paling atas. Terutama unggul untuk teks, visi, dan yang menarik nih, web development. Oh, web development? Iya, skornya naik signifikan banget di area web dev. Ini nunjukin ada kemajuan praktis di area coding. Beneran bisa dipakai gitu. Mungkin karena itu juga ya mereka jadi sangat nekenin aspek keamanannya. Katanya kesalahan faktual turun 45% dari O4, terus ada teknik baru, safe completions. Kayak mau nyimbangin kemampuan yang mungkin beda-beda level itu dengan keandalan ya? Bisa jadi, bisa jadi. Aspek keamanan ini memang jadi fokus utama mereka sekarang. Tapi, ironisnya pas presentasi peluncuran kemarin ada sedikit insiden kecil. Insiden apa tuh? Jadi grafik yang ditampilin itu ternyata nggak akurat. Sam Altman sendiri, CEO-nya, ngaku kalau itu kesalahan besar. Ya, ini sedikit mencoreng klaim presisi mereka sih, walau mungkin cuma soal komunikasi aja ya. Wah, komunikasi emang penting banget ya. Dan jangan lupa juga, di balik semua kecanggihan ini, pasti butuh daya komputasi GPU yang luar biasa besar kan? Tepat sekali. Kebutuhan GPU yang masif ini, dari mitra kayak Microsoft dan Nvidia, ini jadi tantangan buat semua pemain besar di AI. Nah, ini juga nyambung ke gimana pesaing lain merespons. Nah, iya. Kayak si Elon Musk. Dia kan nggak nunggu lama tuh. Langsung klaim kalau Grok 4 Heavy miliknya udah lebih pinter dari GPT-5 beberapa waktu lalu. Terus janjiin Grok 5 akhir tahun ini. Malah ada ide pasang iklan di respons Grok, agak unik ya kedengarannya. Haha, iya. Katanya sih buat biayain kebutuhan GPU yang mahal banget itu. Ini nunjukin ada tekanan ekonomi juga di balik perlombaan AI ini. Terus, di saat yang sama, ada pergeseran menarik dari Tesla. Oh iya, soal Tesla itu gimana? Mereka kabarnya ngebubarin tim superkomputer Dojo mereka. Padahal kan dulu Mas bilang itu krusial banget buat teknologi self-driving. Loh, itu kan perubahan gede banget. Jadi sekarang mereka bakal lebih ngandelin Nvidia atau pihak luar gitu. Apa artinya ini buat ambisi self-driving mereka ya? Kelihatannya gitu. Ini pergeseran yang signifikan banget dari visi awal mereka buat ngembangin semuanya sendiri secara internal. Mungkin ini nunjukin betapa kompleks dan mahalnya bangun infrastruktur AI skala besar
bahkan buat perusahaan sekelas Tesla. Menarik. Sementara raksasa teknologi ini pada sibuk adu strategi, gimana kabar AI yang lebih dekat sama kita, di rumah gitu? Saya dengar Alexa Plus dari Amazon masih agak kaku ya. Iya, pengujian awal memang nunjukin gitu. Masih agak susah ngingat percakapan sebelumnya, terus kalau disuruh ngeringkes email suka kurang lengkap. Bahkan buat ngecek stok barang di Amazon aja kadang belum lancar. Masih kerasa kayak produk beta gitu. Belum semulus yang kita harapkan buat asisten di rumah. Munculnya alat-alat praktis ya. Betul sekali. Ini sisi lain yang nggak kalah penting menurut saya. Misalnya muncul Anything AI. Itu semacam agen AI yang diklaim bisa bikin aplikasi mobile sama web lengkap tanpa perlu coding sama sekali. Serius, tanpa coding. Iya, termasuk back-end dan desainnya juga, yang katanya sih kelihatan manusiawi, nggak kaku kayak buatan mesin. Ini bisa jadi game changer banget buat orang yang nggak bisa coding. Bikin aplikasi tanpa coding. Wah, ini kayak fiksi ilmiah beberapa tahun lalu ya rasanya. Ada lagi nggak yang kayak gitu? Ada juga model baru kayak GLM 4.5 dari Z.AI, itu udah terintegrasi ke alat coding namanya Rucode, jadi ngebantu developer langsung. Terus bahkan browser pun sekarang ikut-ikutan punya langganan AI. Kayak dia browser bayar $20 per bulan buat akses chat AI tanpa batas. Jadi ekosistem alat bantunya ini berkembang cepat banget. Oke, jadi kalau kita coba rangkum sedikit nih buat Anda, GPT-5 udah hadir, kemampuannya hebat, tapi ada catatan penting soal level effortnya tadi ya, sama ada sedikit isu komunikasi. Terus, persaingan makin panas, pemain besar kayak Tesla juga ubah arah, dan asisten rumah tangga kayaknya masih perlu waktu buat matang. Dan yang mungkin paling signifikan ya buat jangka pendek ini adalah demokratisasi AI lewat alat-alat kayak Anything AI tadi. Jadi mungkin pergeseran fokusnya nanti bukan cuma soal seberapa pinter model AI-nya, tapi seberapa gampang kita bisa manfaatin AI buat nyelesain masalah nyata di sekitar kita. Nah, ini jadi mancing pertanyaan menarik nih untuk Anda renungkan. Dengan alat-alat AI yang makin mudah diakses ini, kira-kira masalah spesifik apa mungkin di kerjaan Anda atau proyek pribadi Anda yang sekarang jadi kerasa mungkin untuk Anda selesaikan, padahal sebelumnya kayaknya nggak kepikiran atau nggak mungkin? Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya.